876 Batu Asa Awan Bintang, Tali Ular Bintang. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Hui Fengzi dan Helang Zi menatap Fang Yuan dengan waspada. Saat ini, Fang Yuan mengenakan jubah biru, jejak cahaya bintang mengalir keluar dari lengan bajunya yang besar. Dia tidak lagi kekar dan berotot, dia kurus dan tinggi. Kulitnya tidak hijau seperti penampilan zombie, kulitnya lembut dan putih seperti bayi, memancarkan semburat merah samar. Fitur-fiturnya juga menjadi sangat halus, bersama dengan rambut putihnya yang panjang dan halus, dia tampak seperti ahli yang tak terkekang dengan bakat abadi. Setelah memperoleh perubahan bentuk Gu abadi, efek wajah yang samar-samar dikenalnya meningkat pesat, itu memungkinkan Fang Yuan untuk mengubah penampilannya secara besar-besaran. Xing Xiangzi tidak pernah mendengar tentang dia. Helang Zi mengerutkan kening, cahaya kejam berkedip di matanya. Sejak dia tiba di sini, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kamu adalah Gu abadi dataran utara. Ekspresi Hui Fengzi berubah, dia tampak sangat tenang tetapi diam-diam waspada bahwa mungkin ada Gu abadi jalur kekuatan peringkat 7 yang bersembunyi di dekatnya. Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, tertawa terbahak-bahak, aku adalah Dewa Gu dataran utara, aku adalah seorang kultivator tunggal yang tidak penting. Kalian berdua adalah tokoh terkenal di dataran utara, kita tidak dapat dibandingkan. Dia tahu tentang Helang Zi, meskipun dia tidak mengenali Hui Fengzi, tetapi melihat situasi ini, Helang Zi dan Hui Fengzi bergerak berdampingan. Berdasarkan sifat liar Helang Zi, dia dapat menyimpulkan bahwa Hui Fengzi memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Helang Zi. Karena kamu tahu tentang ketenaran kami, mengapa kamu tidak mundur? Jika kita benar-benar bertarung, tidak bijaksana bagimu untuk mati di tanganku. Hui Fengzi mencibir, tatapannya seperti belati yang menusuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum pahit dan tak berdaya, janji adalah janji, meskipun aku tidak pandai bertarung, aku harus menantang kalian berdua. Tolong, dia berbicara omong kosong dengan mulutnya, tetapi dia cukup gembira dalam hati. Efek wajah yang samar-samar dikenalnya cukup bagus. Keduanya adalah peringkat 7, saat Fang Yuan muncul, mereka pasti telah menggunakan jurus pembunuh investigasi mereka. Namun sekarang tampaknya tidak ada dari mereka yang curiga terhadap identitas Fang Yuan. Jika mereka mengetahui tentang status zombie abadi Fang Yuan, Helang Zi pasti sudah menyerang. Jalur bintang peringkat 6 sudah lebih rendah dari level kultivasinya, zombie abadi akan lebih rendah lagi. Tentu saja, ada kemungkinan mereka telah mengetahuinya, tetapi mereka hanya mencoba menyelidiki situasinya. Hui Fengzi dan Helang Zi menatap Xing Xiangzi di depan mereka, meskipun dia peringkat 6 dan memiliki level kultivasi yang lebih rendah, dia mengundang mereka untuk bertarung. Tanpa sadar, mereka memikirkan jalur kekuatan tersembunyi Gu Immortal. Kedua dewa abadi jalur iblis itu saling memandang, Hui Fengzi berkata kepada Helang Zi, mengapa kau tidak menyerang, aku akan membantumu di samping. Helang Zi juga sangat waspada terhadap dewa abadi jalur kekuatan peringkat 7 yang membunuh Sue Songzi. Karena Hui Fengzi berjaga-jaga, jika dewa abadi jalur kekuatan peringkat 7 yang misterius itu menyerang selama pertempuran, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Aku punya firasat kuat bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak tahu apa. Helang Zi sedikit mengernyit, mengangguk ke arah Hui Fengzi. Pada saat berikutnya, dia menggeram sambil menerkam Fang Yuan. Fang Yuan melihat bahwa iblis terkenal dari dataran utara, Helang Zi, sedang menyerangnya, dia tersenyum tipis. Ayo mulai. Fang Yuan mendorong ke depan dengan kedua tangannya, menggunakan jurus pembunuh abadi. Pada saat itu, cahaya bintang bersinar saat spiral awan cahaya bintang berkumpul dan terbentuk. Dalam beberapa tarikan napas, ukurannya menjadi 2 atau 3 gajah. Spiral awan bintang ini berputar cepat, memancarkan daya isap ke arah luar. Jurus pamungkas jalur bintang, Batu Asa Awan Bintang. Ini adalah jurus pamungkas defensif Star-Lord Wan Xiang, semua serangan jarak jauh dapat dihisap dan dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh Batu Asa Awan Bintang. Mengenai petarung jarak dekat seperti Helang Zi, begitu dia memasuki Batu Asa Awan Bintang, gerakannya akan dibatasi dan akan dihancurkan perlahan oleh Batu Asa. Dengan kata lain, ini adalah jurus pamungkas defensif dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Melolong, tubuh Helang Zi bersinar dengan cahaya terang, cahayanya menyilaukan dan bahkan Fang Yuan harus menutup matanya sejenak. Pada saat berikutnya,
cahaya itu memudar dan seekor serigala muncul. Serigala ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari serigala biasanya. Namun, ia memancarkan aura berbahaya, kelopak mata Fang Yuan melonjak. Ia tidak memiliki bulu di tubuhnya, ia seperti patung kayu coklat yang diminyaki, memancarkan aura yang menakutkan. Di kepala serigala, ada tulang seperti jamur yang tumbuh secara alami, menyerupai topi segitiga hitam. Di bawah topi, di mata serigala, tidak ada pupil yang berkilau, sebaliknya, dua gumpalan api hijau menyala dengan tenang. Binatang buas tingkat 7 yang memakan binatang buas sebagai makanan. Serigala patung Yin penyihir harum. Setelah Helangzi berubah menjadi serigala patung Yin penyihir harum, kecepatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Dia seperti gumpalan bayangan, berkedip-kedip di depan mata Fang Yuan. Kecepatan yang luar biasa, jurus pembunuh investigasiku tidak bisa menangkapnya. Jantung Fang Yuan melonjak. Tidak peduli apapun pertarungan yang dilakukan Gu Immortals, kecepatan selalu menjadi faktor penting. Siapapun yang lebih cepat akan memiliki inisiatif, maju atau mundur dapat dicapai dengan mudah. Yang lebih lambat tidak akan bisa mengenai pihak lain jika mereka menyerang, jika mereka ingin mundur, mereka akan terhalang. Helangzi memang seorang abadi iblis jalur transformasi terkenal dari dataran utara. Dalam bentuk manusianya, kekuatan tempurnya dapat dianggap mungkin hanya berada di level puncak peringkat 6. Tetapi saat dia berubah menjadi binatang buas, kekuatan tempurnya melonjak, itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbantahkan sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, Fang Yuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia kehilangan inisiatif tetapi dia tidak bingung. Meskipun dia memiliki jurus pembunuh abadi jalur kekuatan yang tidak lengkap, 3 pasang sayap kelelawar padat sejati, dia dapat mengaktifkannya tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakannya sama sekali. Sayap kelelawar padat sejati adalah jurus pembunuh fana tingkat atas. Begitu kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi Gu abadi terjadi, dia akan dapat melepaskan kecepatan yang setara dengan jurus pembunuh abadi. Jadi, itu adalah jurus pembunuh abadi yang tidak lengkap. Tetapi efek dari jurus pembunuh gerakan ini terlalu tidak stabil. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi Gu abadi, kecepatan Fang Yuan masih akan lebih lambat dari serigala patung Yin penyihir harum. Serigala binatang buas kuno yang terpencil ini bisa bertarung setara dengan Gu abadi peringkat 7, ia terkenal karena kecepatan dan kelincahannya. Lebih jauh lagi, jika Fang Yuan menggunakan sayap kelelawar padat yang sebenarnya sekarang, ia akan mengekspos identitasnya sebagai Gu abadi jalur kekuatan. Ini bukan ide yang bagus. Fang Yuan sengaja berubah menjadi penampilan Gu abadi jalur bintang sekarang, ia menggunakan 2 musuh yang kuat untuk menguji teknik jalur bintangnya, untuk menilai perolehannya di tanah terberkati Hu Immortal akhir-akhir ini sambil mencoba menyerap gaya pertempuran baru ini. Serigala patung Yin penyihir harum melolong dengan intens, kecepatannya begitu cepat sehingga Fang Yuan tidak bisa merasakannya. Ia lebih cepat dari kilat, dalam sekejap mata, ia tepat di depan Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, ia melakukan gerakan yang berada di luar harapan Helangzi. Ia melompat dan masuk ke batu asa awan bintang yang diaktifkan sebelumnya. Helangzi ingin menghindari batu asa awan bintang dan langsung menyerang Fang Yuan. Jadi, baik secara mental maupun fisik, dia berusaha menghindari batu asa awan bintang ini. Fang Yuan melompat ke dalam benar-benar di luar dugaan Helangzi. Set, dengan suara lembut, cakar serigala patung Yin penyihir harum itu menggaruk punggung Fang Yuan. Serigala patung Yin penyihir harum itu terlalu cepat. Meskipun Fang Yuan ingin menghindarinya dan melarikan diri ke batu asa awan bintang, punggungnya masih tergores oleh Helangzi. Namun goresan ini hanya lecet, tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Fang Yuan. Tubuh zombie abadi itu sendiri memiliki pertahanan yang hebat. Jubah biru Fang Yuan robek, tetapi luka di punggungnya hanya di permukaan, tulang belakang dan tulangnya tidak tersentuh. Ketika darah menyembur, dagingnya bergerak karena lukanya sembuh dengan cepat, dalam beberapa tarikan napas, lukanya hilang. Namun darah itu masih ada di udara, warnanya berangsur-angsur berubah dan menampakkan wujud aslinya, beberapa tetes darah zombie abadi. Oh, ini cacat pada wajah yang samar-samar dikenalnya. Fang Yuan melihat tetesan darah zombie abadi, dia mencatatnya dalam hati. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya saat dia mengambil darah zombie abadi di dalamnya. Dia berdiri di tengah-tengah batu asa awan bintang sambil melihat patung serigala penyihir harum Yin yang ada di luar.
dia tersenyum dan mengundang, Tuan Helangzi memiliki kelincahan yang luar biasa. Apakah Anda ingin melawan saya di dalam sini? Mengapa? Batu asa awan bintang merupakan jurus pembunuh defensif dan bukan jurus pembunuh ofensif. Inilah alasannya. Fang Yuan kini tengah bertarung di dalam, batu asa awan bintang akan menghancurkan musuh setiap saat, sementara Fang Yuan tidak akan terluka dan tidak terhalang. Serigala patung Yin penyihir harum menatap batu asa awan bintang dengan saksama, di mata kosongnya yang besar, sepasang api yang menakutkan menyala. Hal itu membuat Fang Yuan merasakan gelombang niat bertarung dari Helangzi. Helangzi siap menerkam, saat Fang Yuan memfokuskan perhatiannya. Namun pada saat berikutnya, serigala patung Yin penyihir harum itu berbalik dan menyerah pada musuh. Ia menerkam bangunan awan. Mengapa aku harus bertarung denganmu? Targetku adalah membongkar bangunan awan sebanyak mungkin. Untuk menghancurkan formasi Gu kebingungan awan 12 gelombang terkutuk ini. Pada saat ini, Helangzi menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Langkah Helangzi secara langsung menargetkan kelemahan Fang Yuan, ia harus membuat keputusan yang sulit sekarang. Alasan mengapa Fang Yuan ada di sini adalah untuk mempertahankan bangunan awan, dan mencoba mengulur waktu. Tapi sekarang, Helangzi menyerang bangunan awan dan mengabaikan Fang Yuan terpaksa melakukan gerakan yang berbeda. Jika Fang Yuan berdiri di tempat dan tidak bergerak, membiarkan Helangzi menghancurkan bangunan awan, mereka akan mencapai tujuan dan kemenangan mereka. Jika Fang Yuan mengejarnya, dia mungkin akan berada dalam bahaya fisik. Tapi masalahnya, dia tidak bisa menandingi kecepatan Helangzi setelah dia berubah menjadi patung serigala penyihir harum. Pasif, Fang Yuan berada di tempat yang sangat pasif sekarang. Bagaimanapun juga, Gu Immortal tetaplah Gu Immortal. Dalam pertempuran, mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno. Helangzi menyerang 2 kali, pertama kali dia melewati batu asa awan bintang dan menyerang Fang Yuan. Kali ini, dia mengabaikan Fang Yuan dan menyerang bangunan awan. Dia benar-benar menunjukkan semangat Kepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Kepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, ini adalah sesuatu yang pernah dibaca Fang Yuan di kehidupan sebelumnya di bumi. Tetapi dunia Master Gu ini juga sangat luar biasa. Ada jenis kebijaksanaan yang serupa di sini. Pertarungan antara Dewa Gu penuh dengan kebijaksanaan seperti itu. Tidak hanya ada serangan frontal berdasarkan kekuatan mereka, ada juga unsur perencanaan dan persekongkolan satu sama lain. Melihat bahwa patung serigala penyihir Wangi Yin sedang menyerang bangunan awan, Fang Yuan, yang berada di dalam batu asa awan bintang, tidak cemas, sebaliknya dia tersenyum tipis. Jurus pembunuh abadi, tali ular bintang. Di tepi batu asa awan bintang, 6 tali terbang keluar. Tali-tali itu tipis, terbentuk dari cahaya bintang yang terkondensasi. Ujung-ujung tali bersinar dalam cahaya bintang biru, membentuk wujud kepala ular. 6 tali yang seperti 6 ular lincah terbang maju, mereka bergerak meliuk-liuk dan melingkari tubuh serigala patung Yin penyihir harum. Tuan Helangzi, kemana Anda pergi? Silakan masuk ke sini dan bertarung. Fang Yuan tertawa saat dia menggerakkan batu asa awan bintang, bersama dengan tali, dia menyeret serigala patung Yin penyihir harum ke batu asa awan bintang. Oh, kedua gerakan pembunuh abadi ini dapat berkoordinasi satu sama lain. Ini adalah taktik pertempuran yang bagus. Seketika, bahkan Hui Fengzi memuji saat cahaya tajam melintas di matanya. Mengalihkan perhatian kekuatan besar yang mengancam Anda dengan menyebabkan masalah yang lebih besar baginya di tempat lain, terutama dengan menyerang tempat-tempat yang paling disayanginya ketika tali ular bintang dikoordinasikan dengan batu asa awan bintang, kekuatan mereka akan meningkat. Meskipun patung serigala penyihir Wangi Yin adalah binatang buas kuno yang terpencil, ia tidak memiliki kekuatan besar, dan karena Helangzi tidak berubah sempurna menjadi itu, ia ditarik oleh tali ular bintang tanpa daya, perjuangannya sia-sia karena ia diseret kembali oleh Fang Yuan. Helangzi terperangkap di dalam batu asa awan bintang. Bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, menggesek tubuh serigalanya, otot-ototnya menegang saat ia merasakan tekanan yang meningkat. Pada saat yang sama, 6 tali ular bintang melilit tubuh serigala patung penyihir Wangi Yin. Mereka mengencang dan dengan cepat menciptakan tanda-tanda yang jelas pada tubuh serigala patung penyihir Wangi Yin. Helangzi tidak bisa membuka mulutnya, ia hanya merasakan kekuatan yang meningkat padanya, tulang-tulangnya mulai berderit. Helangzi tidak panik. Pikiran-pikiran berkelebat cepat di kepalanya, transformasi ini hanya memperoleh kecepatan serigala patung Yin penyihir harum,
aku kekurangan pertahanan dan kekuatan. Orang ini memiliki dasar yang dalam di jiwanya, sebelumnya aku menggunakan serigala patung Yin penyihir harum untuk mencakarnya, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelas serangan yang melukai jiwa serigala patung Yin penyihir harum tidak banyak berpengaruh padanya. Dalam sekejap, Helang Zi telah memikirkannya. Meskipun mulut serigala itu diikat, ini tidak menghalangi Helang Zi untuk menggunakan cacing gu. Dia menggeram dengan marah karena kau mencari kematian, aku akan memberikannya padamu. Saat dia mengatakan itu, petir menyambar. Petir dalam jumlah besar melesat ke segala arah. Gemuruh, bola-bola petir meledak dengan ganas. 6 tali ular bintang Fang Yuan tenggelam dalam ledakan petir, mereka pertama-tama hancur satu persatu sebelum hancur berkeping-keping. Helang Zi mendapatkan kembali kebebasannya, tubuhnya bermandikan petir saat dia menggeram keras. Lolongan, beberapa saat kemudian, petir itu menghilang, dan lolongan serigala itu berhenti. Yang muncul bukan lagi serigala patung Yin penyihir harum, melainkan serigala raksasa kilatan petir. Ini juga binatang buas kuno yang terpencil, yang memiliki kekuatan tempur peringkat 7. Serigala raksasa itu sebesar gajah, ditutupi bulu biru, ujung bulunya semuanya ditutupi kristal biru misterius, mereka memancarkan percikan lemah. Serigala patung Yin penyihir harum secara fisik lebih lemah, sedangkan serigala raksasa kilatan petir kuat dan perkasa. Dia benar-benar mengubah tanda daunnya menjadi jalur petir dengan sangat cepat. Sebelumnya, kilatan petir itu pasti semacam jurus pembunuh abadi, itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia secara mental mencatat informasi berharga ini. Jika ia bertarung dengan Helang Zi di masa depan, Fang Yuan akan mencoba menggagalkan jurus pembunuh abadi lebih awal dan mencegah Helang Zi bertransformasi dengan sukses. Ia kehilangan kesempatannya kali ini. Helang Zi tidak akan memberi Fang Yuan kesempatan ini. Lebih jauh, Fang Yuan tahu bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan kekalahan, ia hanya perlu menunda selama yang ia bisa. Ia menghadapi dua dewa Gu peringkat 7, mereka berdua adalah ahli yang terkenal. Mereka juga berasal dari dataran utara, memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Sementara itu, Fang Yuan hanya memiliki kultivasi jalur bintang peringkat 6 sekarang, kali ini, ia mencoba untuk menguji wajah yang samar-samar dikenalnya, serta jurus pembunuh jalur bintang dalam pertempuran. Sesaat kemudian, ledakan, dengan ledakan keras, pilar petir meledak ke langit, batu asa awan bintang berada di ambang kehancuran dan tidak dapat dipertahankan lagi. Jubah biru Fang Yuan memiliki banyak compang camping dan sobek, tubuhnya dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, petir ini menyebabkan luka-lukanya menjadi hangus, tidak ada darah yang keluar, jadi Fang Yuan dapat terus menyembunyikan identitasnya. Serigala raksasa kilat petir itu melolong puas, mengucapkan kata-kata manusia, bukan jurus pembunuh medan perang, tetapi mencoba menjebakku. Kau terlalu naif, mati saja sekarang. Mengatakan ini, dia membuka mulutnya dan menembakkan seberkas petir. Pilar petir itu mendekati Fang Yuan dengan kekuatan yang luar biasa, wajah Fang Yuan memantulkan cahaya biru saat matanya bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Dia masih mempertahankan ketenangannya, hehe, jika kau ingin aku mati, itu tidak akan mudah. Mengatakan ini, tubuh Fang Yuan bergetar, saat dia berubah menjadi 6 sosok dan terbang keluar, menyebabkan seberkas petir itu tidak mengenai apapun. Jurus pembunuh abadi jalur bintang, 6 tubuh bintang ilusi. Dia terbagi menjadi 6, yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Hui Fengzi sedang mengamati pertempuran itu, karena dia waspada terhadap jalur kekuatan Gu Immortal yang mengintai, dia tidak ikut bertarung. 6 tubuh itu membentuk jejak cahaya bintang biru di udara saat mereka mengepung serigala raksasa kilat petir itu, menyerang bersama-sama. Seketika, cahaya bintang beterbangan saat gerakan pembunuh fana yang tak terhitung jumlahnya digunakan pada serigala raksasa kilat petir itu. Helang Zi mengaktifkan pertahanannya, menahan serangan dari Fang Yuan saat dia melakukan serangan balik dengan ganas. Namun, setelah dia menghabiskan banyak upaya untuk membunuh salah satu tubuh ilusi Fang Yuan, yang lain akan tercipta menggantikannya. Helang Zi menyerang kiri dan kanan, membunuh total 8 tubuh ilusi Fang Yuan. Ini bisa dikatakan dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi tubuh ilusi itu beregenerasi setelah mati, mereka tak terbatas. Masih ada 6 Fang Yuan yang mengepung serigala raksasa kilatan petir itu saat mereka menyerang tanpa henti.
He Langzi merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di sini, dia hanya bisa menggunakan jurus pembunuh abadi untuk membela diri. Dia mengeluarkan esensi abadi tingkat 7. Namun lawannya hanya menggunakan jurus pembunuh fana, dia mengeluarkan esensi purba. Dalam pertukaran jurus ini, dia mengalami kerugian besar. Namun dia harus membela diri, tubuhnya tidak dapat menahan serangan terus-menerus seperti itu. Dia menunjukkan metode serangannya, tetapi 6 tubuh bintang ilusi Fang Yuan tidak ada habisnya. Sekaligus, Fang Yuan memperoleh inisiatif untuk pertama kalinya, dia memperoleh kendali atas situasi tersebut. Pada saat ini, metode investigasi He Langzi diuji. Sialan, serigala raksasa kilatan petir ini memiliki kekuatan serangan yang hebat, tetapi tidak cocok untuk investigasi. Kecepatannya juga rendah, bahkan jika aku ingin menyerang bangunan awan, aku akan dihalangi oleh musuh. Apakah aku perlu berubah kembali menjadi serigala patung Yin penyihir harum? He Langzi menggertakkan giginya diam-diam. Penggarap jalur transformasi Gu hanya dapat bertransformasi beberapa kali dalam satu periode waktu. Ini karena tanda dao mereka berubah setelah berhasil bertransformasi. Ketika mereka berubah menjadi bentuk kehidupan lain, tanda dao dari transformasi sebelumnya akan tetap ada, dan penggarap jalur transformasi Gu perlu menggunakan cacing Gu yang tepat untuk membersihkan tubuh mereka sendiri dan membuang tanda dao yang tersisa sepenuhnya. Jika tidak, akan ada bahaya besar bagi diri mereka sendiri. He Langzi mampu bertransformasi menjadi serigala raksasa kilat petir dari serigala patung Yin penyihir harum sebelumnya dengan sangat cepat karena dia telah menggunakan jurus pembunuh abadi jalur petir. Jurus ini tidak hanya menyerang tali ular bintang yang membatasinya, tetapi juga menghancurkan tanda dao jalur jiwa di tubuh He Langzi. Dengan demikian, He Langzi mampu bertransformasi menjadi serigala raksasa kilat petir dengan cepat. Tetapi jika He Langzi ingin bertransformasi menjadi serigala patung Yin penyihir harum dari bentuk serigala raksasa kilat petirnya saat ini, dia akan membutuhkan jurus pembunuh abadi jalur jiwa yang tidak dimilikinya. Jurus pembunuh abadi sangat berharga, sangat sulit untuk disimpulkan. He Langzi adalah orang yang selalu bertemu dengan keberuntungan, jika tidak, dengan statusnya sebagai seorang kultivator tunggal, dia tidak akan memiliki prestasi seperti sekarang. Sayangnya, semua warisan yang dia peroleh tidak lengkap, sangat kurang. Dia tidak seperti Sue Songzi yang baru saja meninggal, telah memperoleh warisan jalur salju lengkap dari Qin Bai Sheng, dan memiliki serangkaian jurus pembunuh abadi untuk digunakan secara berurutan. Dia juga tidak seperti Fang Yuan, setelah memperoleh warisan jalur bintang lengkap dari Star Lord Wan Xiang, batu asa awan bintang, tali ular bintang, 6 badan bintang ilusi semuanya diciptakan dengan menggunakan tanda bintang, tembakan bintang, dan cahaya bintang. Ketiga Gu abadi ini sebagai inti, mereka juga saling melengkapi dengan lancar. Hei Loulan mencoba segala cara yang mungkin untuk mengubah jurus pembunuh fana, hantu raksasa kekuatan diri, menjadi jurus pembunuh abadi. Dia sudah memiliki fondasi yang bagus, tetapi dia masih menghadapi kesulitan besar. Meskipun Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster di jalur kekuatan, dan bantuan cahaya kebijaksanaan, dia tidak berani menyimpulkan jurus pembunuh abadi jalur kekuatan lainnya dengan santai. Bukan karena dia tidak mampu melakukannya, tetapi karena waktu dan upaya yang dibutuhkan terlalu banyak. He Langzi tidak memiliki fondasi jalur kebijaksanaan, untuk menyimpulkan jurus pembunuh abadi yang cocok untuk dirinya sendiri, itu jauh lebih sulit. Tentu saja, dengan kekuatan He Langzi, jika dia ingin menahan serangan Fang Yuan sambil menyingkirkan tanda dao jalur petirnya, itu bukan hal yang mustahil. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kekuatan Fang Yuan lebih rendah darinya. Namun, dengan cara itu, dia akan menundanya terlalu lama. Sementara He Langzi ragu-ragu, Hui Fengzi menyerang. Serangan Fang Yuan terhenti, dia terkejut saat mengetahui bahwa di kepalanya ada bulu hijau. Kapan aku terkena jurus pembunuh abadi apa ini? Ini benar-benar dapat mengekspos tubuh asliku. Fang Yuan terkejut. Hui Fengzi telah menggunakan jurus pembunuh abadi investigasinya saat Fang Yuan menggunakan 6 tubuh bintang ilusi. Setelah mengekspos tubuh asli Fang Yuan, dia segera menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya untuk menandainya. Meskipun Hui Fengzi tidak terlibat dalam pertempuran, waspada terhadap jalur kekuatan Gu Immortal yang mengintai, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun. Fang Yuan melawan 2 musuh yang kuat sendirian, dan mereka berdua adalah Gu Immortal peringkat 7, kerugiannya sangat besar. Begitu tubuh asli Fang Yuan terekspos,
dia diserang oleh serigala raksasa kilatan petir dengan tepat. Tanpa pilihan, Fang Yuan mengaktifkan batu asa awan bintang dan meletakkannya di depannya. Namun, serigala raksasa kilatan petir itu adalah binatang buas kuno yang terpencil. Ia mengeluarkan petir yang ganas dan beberapa batu asa awan bintang hancur satu demi satu. Fang Yuan dengan cepat menggerakkan 5 tubuh bintang lainnya untuk mengganggu Helangzi. Jika Helangzi adalah binatang buas kuno yang terpencil, ia mungkin akan terganggu. Namun, ia memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan manusia. Ia mengabaikan tubuh bintang ini dan hanya menyerang tubuh utama Fang Yuan. Fang Yuan mulai bersikap pasif. Di depannya, batu asa awan bintang dihancurkan oleh pilar petir, dan di belakang pilar petir, serigala raksasa kilatan petir menyerangnya. Jurus pembunuh abadi, tukar posisi bintang. Tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya bintang, ia menghilang di tempat dan muncul di tempat lain, ia langsung menggantikan salah satu dari 6 tubuh bintang ilusi. Ini adalah jurus pembunuh gerakan yang terekam dalam warisan Star-Lord Wan Xiang. Jurus ini dapat membuat Fang Yuan menghilang dan menggantikan salah satu tubuh bintang kapan saja. Setelah menggantikannya, tubuh ilusi asli akan menghilang, dan di medan perang, selain tubuh utama Fang Yuan, hanya tersisa 4 tubuh ilusi. Namun segera, Fang Yuan berkehendak dan tubuh bintang ilusi lain muncul, berdiri di sampingnya. Jumlah tubuh bintang ilusi di medan perang mencapai kapasitas maksimum lagi. Seketika, serigala raksasa kilatan petir yang diubah Helangzi membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat menutupnya. Tatapan matanya juga membeku sesaat. Posisi pertukaran bintang dan 6 tubuh bintang ilusi adalah 2 jurus pembunuh abadi yang bekerja sama dengan sangat baik. Ini adalah taktik yang tidak tahu malu yang menyebabkan kedua ahli, Hui Fengzi dan Helangzi menjadi terdiam. Kecuali mereka memiliki metode untuk melawannya, atau jika mereka dapat menyelesaikan salah satu dari 2 jurus pembunuh jalur bintang, Fang Yuan adalah karakter yang sangat merepotkan untuk dihadapi sekarang. Sayangnya, baik Hui Fengzi maupun Helangzi tidak memiliki cara untuk melawan ini. Untuk mengungkap jurus pembunuh abadi yang tidak diketahui, mereka memerlukan fondasi jalur kebijaksanaan yang kuat, itu tidak dapat dilakukan dengan cepat. Namun, tepat ketika Fang Yuan dan Helangzi menemui jalan buntu, Hui Fengzi mengambil keputusan dan menyerang. Jurus pembunuh abadi, Wind Escape. Dia berubah menjadi embusan angin, menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar bangunan awan, membuka mulutnya lebar-lebar. Jurus pembunuh abadi, Deadwind Flying Blade. Sebuah bila angin terbang keluar dari mulut Hui Fengzi, menebas lantai atas bangunan awan. Bangunan awan hanya bertahan selama beberapa saat sebelum dipotong menjadi 2 oleh bila angin yang tajam ini. Pelarian angin, jurus pembunuh tingkat atas di dataran utara. Dia adalah Hui Fengzi. Pada saat itu, Fang Yuan menyadari identitas Hui Fengzi. Dia berteriak memanggil roh tanah Langya. Roh tanah Langya segera muncul, meraih lengan Fang Yuan saat mereka menghilang di tempat dengan suara desiran. Ketika Fang Yuan dapat melihat lagi, dia sudah berada di bangunan awan lainnya. Fang Yuan mengembuskan napas keruh, mungkin sulit untuk mundur tanpa bantuan roh daratan Langya. Bagaimanapun, salah satu musuhnya adalah Hui Fengzi. Orang ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam kecepatan gerak saat ini di dataran utara. Dia bahkan dapat berlari lebih cepat dari Dewa Abadi peringkat 8. Dia memiliki prestasi yang mengejutkan karena berhasil lolos dari Yao Huang. Namun sulit bukan berarti mustahil. Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap dan hanya membutuhkan waktu 3 napas untuk melarikan diri. Bahkan jika Hui Fengzi sangat cepat, itu tidak akan membantu jika dia punya cukup waktu. Hanya ada 5 bangunan awan yang tersisa di tempat pertama. Sekarang kita telah kehilangan 2 berturut-turut, dan kita hanya menunda musuh untuk waktu yang singkat. Musuh sudah menyerang, kali ini, kita bertiga akan bergerak bersama. Roh daratan Langya memberi instruksi dengan ekspresi serius. Ketika roh daratan Langya berbicara, Fang Yuan menemukan bahwa selain dia dan roh daratan, ada Dewa Abadi Manusia Tinta di bangunan awan. Fang Yuan menilai Dewa Abadi Manusia Tinta ini. Gu Immortal si manusia tinta memiliki karakteristik manusia tinta yang berbeda, kulit hitam dan rambut putih. Dia juga tampak agak tua dilihat dari kerutan di seluruh wajahnya. Bukankah dikatakan kota manusia tinta hanya memiliki 1 Gu Immortal, Raja Manusia Tinta Mo Tansang? Tampaknya Gu Immortal si manusia tinta ini adalah salah satu kartu truf kota manusia tinta, yang biasanya disembunyikan.
Informasi yang saya peroleh dari perilisan tidak menyebutkannya. Dia hanya muncul karena krisis di tanah terberkati Langya. Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Manusia tinta adalah manusia varian, hanya ada sedikit Gu immortal di antara suku manusia varian. Kota manusia tinta yang mampu menyembunyikan seorang Gu immortal seharusnya sudah menjadi batas mereka. Namun sekali lagi, bagi kota manusia tinta untuk mengirimkan 2 Gu immortal mereka ke tanah terberkati Langya, dapat dikatakan mengambil risiko besar. Ini berarti Mo Tansang sangat percaya pada roh tanah Langya. Fang Yuan mampu memahami situasi yang lebih luas dengan petunjuk kecil, dia baru saja melihat Gu immortal si manusia tinta ini, tetapi mampu menghubungkannya dengan banyak hal. Manusia tinta Gu immortal ini mengangguk ke arah Fang Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak ingin berinteraksi banyak dengan Fang Yuan. Ini sudah diduga, bahkan jika Fang Yuan telah mengubah penampilannya secara drastis, dia masih seorang manusia Gu immortal. Saat ini di 5 wilayah, atau bahkan seluruh dunia, manusia varian ditekan, ditangkap, dan dilatih sebagai budak untuk dijual. Hampir semua manusia varian hampir tidak bisa bertahan hidup. Kota manusia tinta di dataran utara ini sudah menjadi pemukiman manusia varian yang sangat langka dan berharga. Ini juga karena para pemimpin kota Ingman, dari generasi ke generasi, semuanya adalah dewa abadi Gu. Bagaimana kota Ingman bisa ada tanpa perlindungan dewa abadi Gu? Kekuatan besar dan kecil pasti sudah bersekutu untuk menangkap para manusia tinta sebagai budak. Dapat dikatakan bahwa tanpa dewa abadi Gu, kehidupan manusia varian mirip dengan suku-suku kecil dan mungil, tersebar di sudut-sudut dan celah-celah di seluruh dunia. Bukannya manusia varian tidak ingin berkumpul bersama untuk membentuk suku skala menengah dan skala besar, tetapi jika jumlah mereka besar, itu akan memanggil bencana, menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu mereka dan menjadikan mereka budak. Manusia tinta tua Gu immortal ini tampaknya sangat waspada terhadap manusia, dia hanya mengangguk pada Fang Yuan dan tetap di tempatnya tanpa niat untuk berkomunikasi. Fang Yuan juga mengangguk sebagai jawaban. Roh daratan Langya, yang berada di samping, mengerutkan kening saat dia dengan cemas melihat keluar jendela. Dia tiba-tiba berbicara, mereka datang begitu cepat. Mereka langsung menyerbu ke arah bangunan awan ini, situasinya tidak terlihat bagus. Mereka tampaknya memiliki beberapa metode investigasi yang menargetkan formasi kebingungan awan 12 gelombang milikku. Fang Yuan dengan cepat melihat keluar, tetapi yang terlihat hanyalah kabut yang luas. Dia tahu gerakan pembunuh investigasinya tidak begitu bagus, tetapi kata-kata roh daratan Langya seharusnya benar. Benar saja, beberapa saat kemudian, angin bertiup kencang, menghilangkan kabut tebal dan memperlihatkan ruang yang bersih. 2 dewa Gu musuh berdiri dengan bangga di udara. Salah satunya mengenakan jubah hitam dan sangat tampan, tetapi karena beberapa luka, ekspresinya tampak pucat, membuat orang merasa bahwa meskipun orang ini tidak terkekang dan anggun, dia tampaknya tidak akan hidup lama lagi. Dia adalah Hei Cheng. Dewa Gu lainnya mengenakan pakaian bela diri, dia memiliki bahu lebar dan pinggang ramping, dan matanya memancarkan cahaya tajam. Fang Yuan tidak asing dengan orang ini, Dewa Gu peringkat 7, Qin Bai Sheng. Fang Yuan segera memusatkan perhatiannya pada Qin Bai Sheng. Dalam pengetahuan Fang Yuan, Qin Bai Sheng ini sangat kuat, seorang ahli setingkat Silei dari benua tengah. Jika mereka bertarung secara terbuka, Fang Yuan tahu bahwa dia bukan tandingan Qin Bai Sheng. Seseorang perlu mengetahui keterbatasan mereka. Salah satu alasan Fang Yuan dapat hidup begitu lama adalah karena dia cukup mengenal dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki jurus pembunuh jalur kekuatan, dan tidak kekurangan batu esensi abadi untuk saat ini, dan juga memiliki seperangkat jurus pembunuh abadi jalur bintang yang menutupi banyak kekurangannya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dia paling banter hanya bisa memaksakan hasil seri dengan susah payah melawan para ahli setingkat Tuan Tua Ken Yang, He Langzi, Hui Fengzi, dan cendekiawan bebas. Dia mampu membunuh Sue Songzi sebelumnya, karena keberuntungannya bagus dan rencananya berhasil. Dia menggunakan kekuatan pertempuran jalur bintang untuk menghadapi He Langzi dan mampu mengubah situasi menjadi jalan buntu, tetapi transformasi abadi ketiga He Langzi tidak dipaksakan keluar. Dengan kata lain, He Langzi masih memiliki kekuatan yang tersisa. Jelas, roh daratan juga tahu kekuatan Qin Bai Sheng, sehingga mengerutkan kening dalam-dalam, bergumam, sialan, aku sudah sangat dekat. Kalau saja aku punya waktu, semua harimau ini akan berubah menjadi kucing sakit.
Dia tampaknya memiliki beberapa metode yang kuat, tetapi butuh waktu untuk menggunakannya. Sayangnya, musuh tidak berniat memberi waktu sedikit pun kepada roh daratan Langya. Musuh sudah mendekati bangunan awan, roh daratan Langya tidak punya pilihan selain bersiap untuk melawan. Saat berikutnya, roh daratan menoleh ke arah manusia tinta Gu Immortal di sudut. Motua, kau bisa pergi dulu untuk melawan mereka, cobalah untuk mengulur waktu selama mungkin. Baik, Tuan Langya. Manusia tinta Gu Immortal sedikit membungkuk sebelum terbang keluar dari bangunan awan. Fang Yuan, bersiaplah untuk bergerak. Roh daratan Langya memberi instruksi kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, sambil berpikir dalam hati, dengan metode jalur bintangku saja, aku hanya bisa menghadapi satu atau dua musuh setingkat Hui Fengzi dan Helangzi. Mustahil untuk berpikir tentang kemenangan, tetapi aku masih bisa menunda waktu. Namun, dalam menghadapi Qin Bai Sheng, aku harus menggunakan semua kekuatanku, sama sekali tidak mungkin untuk mencoba bertahan hanya dengan kultivasi jalur bintang. Tepat saat dia berpikir, kekuatan penindasan yang sangat kuat menyebar dari depan. Apa ini? Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan Fang Yuan dan roh tanah Langya menjadi pucat. Mereka segera melihat ke atas, cahaya keemasan yang cemerlang memenuhi pandangan mereka. Setelah cahaya keemasan itu menghilang, mereka melihat Qin Bai Sheng berdiri dengan bangga di udara, sementara Hei Cheng menatapnya dari belakang seolah-olah dia adalah monster. Dan di tangan Qin Bai Sheng, ada sebuah kepala. Itu adalah kepala Gu Immortal si manusia tinta itu. Adapun tubuh Gu Immortal ini, telah jatuh ke tanah. Qin Bai Sheng benar-benar telah membunuh seorang Gu Immortal peringkat 6 dalam waktu singkat ini. Kecepatan apa ini? Tingkat kekuatan apa ini? Kekuatan yang dapat langsung membunuh seorang Gu Immortal yang sangat waspada, bahkan jika itu adalah manusia varian, terlalu mengerikan. Bahkan Hei Cheng yang berpengalaman dan berpengetahuan luas pun tercengang. Meskipun dia secara pribadi telah melihat Qin Bai Sheng mengalahkan Helangzi dalam satu gerakan. Namun, mengalahkan dan membunuh seorang Gu Immortal adalah dua konsep yang berbeda. Manusia tinta Gu Immortal baru saja terbang dan hendak mengatakan sesuatu. Qin Bai Sheng segera menyerang. Dia bahkan tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk berbicara. Gerakan apa itu? Para Gu Immortal yang hadir di tempat kejadian, serta roh tanah, tidak memiliki petunjuk apapun. Mengerikan, kekuatan pertempuran Qin Bai Sheng ini telah melampaui Si Lei, dan sepenuhnya berada di level Feng Jiuge. Ayo mundur, Fang Yuan berteriak pada roh tanah Langya. Roh tanah Langya juga tersadar, dan tepat saat Fang Yuan berteriak, dia meraih lengan Fang Yuan dan dengan cepat menghilang dari tempat itu. Apa yang terjadi? Di bangunan awan lainnya, Mo Tan Sang sedang berjaga, dan terkejut melihat Fang Yuan dan roh daratan Langya muncul begitu tiba-tiba. Ekspresi Fang Yuan sangat tidak sedap dipandang, dia tidak tahu rahasia latar belakang Qin Bai Sheng, tetapi pemenggalan tadi meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Roh daratan Langya dipenuhi dengan kepanikan saat dia melihat sekeliling, apa yang harus kita lakukan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia melihat ke arah barat laut, tatapannya seolah-olah melewati bangunan awan. Dia ketakutan, mereka datang langsung ke arah kita. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Mo Tan Sang melangkah maju. Dia melirik Fang Yuan yang asing, jelas tidak mengenali penampilan Fang Yuan. Mo Tan Sang juga tidak menanyakan identitas Fang Yuan, dan malah bertanya kepada roh daratan Langya dengan khawatir. Roh daratan Langya tidak menjawabnya, dia sangat cemas, ini adalah pertama kalinya. Mo Tan Sang melihat ini. Sebaliknya Fang Yuan yang menjawab Mo Tan Sang, suaranya berat dan penuh dengan kekhawatiran, manusia tinta Gu Immortal itu sudah mati, dia tidak bisa bertahan bahkan satu gerakan pun, dia dipenggal oleh Qin Bai Sheng. Kekuatan pertempuran ini sudah sebanding dengan peringkat 8, hanya dengan kesenjangan kekuatan yang besar bisa ada hasil pertempuran yang menghancurkan seperti ini. Apa? Tetua Mo sudah mati, dibunuh dalam satu gerakan oleh Qin Bai Sheng. Seluruh tubuh Mo Tan Sang bergetar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Segera, keterkejutan di wajahnya menghilang dan tatapannya menjadi kosong. Kematian manusia tinta tua Gu Immortal merupakan pukulan berat bagi Mo Tan Sang. Kota manusia tinta memiliki dua Gu Immortal secara keseluruhan, sekarang hanya Mo Tan Sang yang tersisa. Kehilangan yang sangat besar itu sudah jelas. Bagaimana mungkin Qin Bai Sheng bisa sekuat itu?
Wajah Mo Tansang dipenuhi keringat dingin saat dia bereaksi sesaat setelahnya. Dia adalah orang yang sangat berbakat dan berwawasan luas, dan segera mengerti bahwa mereka hanya bisa mengandalkan kedalaman tak terduga dari roh daratan Langya. Dia melangkah maju dan bertanya kepada roh daratan Langya, "Tuan roh daratan Langya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengulur waktu. Tidak bisakah kau menggunakan kuali pemurnian rumah Gu Abadi peringkat 8 lebih awal untuk memurnikan Gu Abadi dari para dewa Gu ini secara paksa?" Rumah Gu Abadi peringkat 8, kuali pemurnian. Ini adalah kartu truf tersembunyi dari roh daratan Langya. Sepertinya rumah Gu Abadi ini benar-benar dapat memurnikan Gu Abadi milik orang lain secara paksa. Hati Fang Yuan bergetar saat mendengar rahasia ini. Semuanya menjadi jelas. Tidak heran jika roh daratan Langya dapat menahan invasi begitu banyak dewa Gu. Tidak heran Feng Jiuge binasa di sini. Dengan Gu House Immortal peringkat 8 ini, Refinement Cauldron, selama jangka waktu tertentu diberikan, Gu Immortal dari Gu Immortal akan disempurnakan oleh roh daratan. Selain itu, Gu Immortal hanya dapat menggunakan Gu Immortal dan jurus pembunuh abadi di sini. Jika Gu Immortal mereka disempurnakan oleh orang lain, maka Gu Immortal hanya dapat membiarkan orang lain menginjak-injak mereka. Tidak heran roh daratan Langya dapat menangkap begitu banyak Gu Immortal hidup-hidup. Gu House Immortal peringkat 8 ini dapat menyempurnakan Gu Immortal dari Gu Immortal lainnya, mengisolasi mereka dari celah abadi. Kekuatan ini luar biasa kuat. Namun, ketika Fang Yuan memikirkannya, itu juga tidak aneh. Leluhur rambut panjang adalah pencipta 88 True Yang Building, dapat dibenarkan baginya untuk dapat menciptakan Gu House Immortal peringkat 8 lainnya di Refinement Cauldron. Jika aku dapat menyempurnakan Gu secara paksa, aku pasti sudah melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak cukup waktu. Roh daratan Langya mengoceh sambil mondar-mandir di sekitar ruangan dengan panik. Mo Tansang telah membantu menahan 2 gelombang serangan, tetapi dia belum pernah melihat roh daratan Langya panik seperti itu, hatinya tak kuasa menahan rasa sedih. Jangan bilang, aku bukan saja mengacaukan dataran utara, aku bahkan memengaruhi tanah terberkati Langya dan menyebabkannya hancur lebih awal. Suasana hati Fang Yuan juga sedang buruk pengadilan surgawi. Aula yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam menara pengawas surga, ada 4 dewa abadi peringkat 8, penguasa menara pengawas surga, Bai Changsui, Lian Jiuseng, dan Bi Chentian. Mereka masing-masing berada di arah timur, selatan, barat, dan utara. Formasi Gu yang besar itu memperlihatkan gambar yang megah di langit. Bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan seperti sayuran murah yang ditemukan di pasar. Dalam gambar yang dibentuk oleh formasi Gu jalur penyempurnaan, bahan abadi ini diproses dengan kecepatan tinggi. Pada titik ini, mereka telah menghabiskan setengah dari tanda dao sukses yang telah mereka peroleh dari warisan infalibel. Mata dewa abadi wanita, Bai Changsui bersinar terang saat dia menatap formasi Gu jalur penyempurnaan. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pemulihan Gu takdir, ini juga pertama kalinya dia menemukan formasi Gu jalur penyempurnaan yang luar biasa. Penguasa menara pengawas surga memegang tongkatnya sambil menangkap semua ekspresi Bai Changsui dengan matanya. Dia berkata, "Peri Changsui, jika kau menginginkan formasi Gu jalur pemurnian ini, kau hanya perlu membayar 30.000 poin kontribusi untuk mendapatkannya." Ekspresi Bai Changsui berubah, dia mengerti maksud penguasa menara pengawas surga, dia mengingatkannya, sekarang adalah periode penting untuk memperbaiki Gu abadi takdir, berhentilah menatap formasi Gu jalur pemurnian dan membuat dirimu terganggu. Aku malu. Bai Changsui membungkuk pada penguasa menara pengawas surga, mendesah, formasi Gu ini benar-benar luar biasa, ia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika aku bukan Gu abadi jalur pemurnian, aku dapat mengatakan bahwa formasi Gu ini telah menyentuh makna mendasar dari jalur pemurnian. Tetapi ini seperti puisi yang baru setengah ditulis, formasi Gu ini juga membuatku merasa belum lengkap. Tampaknya ini dapat ditingkatkan lebih jauh, untuk menjadi rumah Gu abadi. Petik 2. Hehehe, Peri Changsui sangat berwawasan luas. Tetapi tidak mungkin untuk mengangkat formasi Gu ini menjadi rumah Gu abadi. Lian Jiuseng, yang berpenampilan seperti remaja berambut putih, tertawa saat menjawab. Oh, mengapa demikian? Tatapan Bai Changsui berkedip, dia menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya. Alasan utamanya adalah kita kekurangan inti Gu abadi yang paling penting. Peri Changsui,
Kamu mungkin tidak tahu bahwa formasi Gu jalur pemurnian ini hanyalah tiruan dari rumah Gu abadi peringkat 8 milik leluhur rambut panjang, kuali pemurnian, oleh seorang pendahulu pengadilan surgawi melalui catatan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Lian Jiuseng berbicara perlahan, mengungkap beberapa rahasia, dan kuali pemurnian ini masih berada di dalam tanah terberkati Langya, ia memiliki semua inti Gu abadi. Jadi begitulah, ekspresi Bai Chang Sui meredup. Gu abadi itu unik, kuali pemurnian masih ada sampai sekarang. Jadi, hampir mustahil untuk meningkatkan formasi Gu pengadilan surgawi. Tentu saja, kita dapat mendesain ulang kuali pemurnian dan memodifikasi formasi Gu ini, menggunakan Gu abadi lainnya sebagai intinya, untuk mencapai efek yang sama. Namun ini sangat sulit, saat leluhur rambut panjang menciptakan rumah Gu abadi, bangunan 88 yang sejati, dan kuali pemurnian. Selain fakta bahwa ia adalah seorang Grandmaster tertinggi jalur pemurnian, ada alasan lain, ia memiliki seorang teman Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, Dewa Yiyan. Lian Jiuseng mendesah dalam-dalam. Dewa Yiyan, ia adalah pencipta ramalan 3 yang mulia. Ia adalah seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan yang sebenarnya, ramalannya sangat akurat. Yiyan abadi, leluhur rambut panjang, Bai Chang Sui bergumam, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia bertanya, benar sekali. Dulu, mengapa kita tidak merekrut leluhur rambut panjang ke pengadilan surgawi? Ia adalah seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan, tetapi ia hanya memiliki level kultivasi peringkat 8, ia bukanlah seorang Gu Immortal peringkat 9 yang tak terkalahkan. Bahkan jika ia adalah seorang Gu Immortal dataran utara, kami di pengadilan surgawi memiliki metode kami sendiri. Kami dapat mengubah auranya dari dataran utara ke benua tengah. Memang, hanya ada 3 orang yang setingkat dengan leluhur rambut panjang. Mengapa pengadilan surgawi tidak merekrut mereka? Lian Jiuseng juga tidak yakin. Bi Chen Tian terdiam. Penguasa menara pengawas surga tertawa, ia berkata dengan nada sombong, itu karena leluhur rambut panjang bukanlah manusia, ia adalah seorang pria berbulu. Tidak peduli seberapa kuat ia, atau seberapa hebat pencapaian jalur penyempurnaannya, ia tidak dapat memasuki pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah tempat perlindungan bagi kita manusia, bagaimana kita bisa membiarkan manusia varian rendahan ini masuk? Oh, ternyata seperti ini. Leluhur rambut panjang adalah seorang pria berbulu. 3 dewa abadi lainnya saling memandang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia seperti itu. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Dari 5 bangunan awan asli, 3 hancur, hanya 2 yang tersisa. Di pihak Qin Bai Seng, Sue Songzi meninggal. Di pihak roh tanah Langya, seorang dewa abadi Gu juga meninggal. Qin Bai Seng menunjukkan kekuatan pertempuran yang mengerikan, dia tak terhentikan, dia langsung menyerang bangunan awan yang dijaga oleh roh tanah Langya, Fang Yuan, dan Mo Tan Sang, roh tanah Langya mondar-mandir dengan cemas sekarang. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Musuh terlalu kuat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun kita memiliki 2 bangunan awan yang tersisa, sudah menjadi fakta bahwa kita akan kalah. Sialan, ini sangat membuat frustrasi. Apakah aku harus membiarkan dia keluar? Tidak, jika aku melepaskannya, aku akan dikurung. Siapa tahu kapan aku bisa keluar lagi. Aku mengatur tanah terberkati Langya ini dengan susah payah. Siapa tahu apakah orang gila itu akan mengangkatnya menjadi surga gua. Ambisi orang gila itu terlalu besar, dia pasti akan menyebabkan tanah terberkati Langya hancur. Roh tanah Langya dalam keadaan panik, gumamannya berubah menjadi gerutuan yang tidak masuk akal, hal itu membuat Fang Yuan dan Mo Tan Sang merasa cemas dan frustrasi. Fang Yuan masih baik-baik saja, dia memiliki perjalanan abadi tetap. Namun, Mo Tan Sang benar-benar gelisah sekarang. Manusia tinta lainnya, Gu Immortal, sudah mati, jika dia juga mati di sini, semua ratusan ribu manusia tinta di kota manusia tinta akan menghadapi bahaya besar. Tanpa perlindungan Gu Immortal, dengan begitu banyak manusia tinta di kota manusia tinta, mereka pasti akan menjadi target besar, serigala yang lapar dan rakus yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan bersaing untuk memperbudak mereka. Warga tinta akan menghadapi nasib buruk, mereka akan menjadi budak dan hidup dalam bahaya dan penderitaan. Tuan Roh Tanah, Anda harus tetap tenang. Kami semua bergantung pada Anda. Leluhur rambut panjang adalah orang terhormat yang dapat berbicara setara dengan yang mulia iblis. Pikirkan baik-baik,
pasti ada cara untuk menghadapi musuh. Mo Tansang mendekati roh tanah Langya sambil mendesak. Jangan memaksaku, jangan memaksaku. Roh tanah Langya mencengkeram rambutnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Kecemasan Mo Tansang semakin parah, dia meraih lengan roh tanah sambil mengguncang roh tanah Langya, Anda harus mendapatkan kembali pikiran jernih Anda. Ah, roh tanah Langya tampaknya telah mencapai batasnya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Ledakan, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuh roh tanah Langya. Mo Tansang terkejut, dia memuntahkan darah saat dia didorong menjauh seperti boneka compang camping. Dia menabrak dinding dan perlahan jatuh ke tanah. Kau bukan roh daratan Langya. Mo Tansang menatap dengan mata terbuka lebar, berteriak pada roh daratan Langya dengan tak percaya. Roh daratan itu awalnya berambut putih dan memiliki sikap yang bijaksana, tetapi sekarang dia berbeda. Dia berotot dan kuat, tingginya hampir sama dengan tubuh zombie abadi Fang Yuan. Dia memiliki bahu yang besar dan pinggang yang tebal, otot-otot di tubuhnya penuh dengan energi, memancarkan sinyal yang menakutkan. Yang paling mencolok, seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut tebal, rambut coklatnya hampir menutupi seluruh tubuhnya. Matanya merah, taringnya terlihat di mulutnya saat bibirnya melengkung, menunjukkan senyum yang menyeramkan. Dalam sekejap, roh daratan Langya telah berubah dari seorang pria tua menjadi pria berbulu berotot. Fang Yuan juga sangat terkejut dengan perubahan roh daratan Langya. Seketika, dia mundur beberapa langkah sambil menatap roh daratan Langya dengan waspada. Roh daratan Langya perlahan mengangkat kepalanya, dia menatap Mo Tansang yang sedang duduk di tanah, mendesah dalam-dalam, bagaimana mungkin aku bukan roh daratan Langya? Hehehe, sudah berapa tahun berlalu, sejak kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu, karena aku sangat lemah, orang lemah itu mengambil alih kendali. Roh daratan Langya mengatakan itu dan berteriak keras, mengangkat kepalanya, sudah berapa tahun berlalu. Dia menarik napas dalam-dalam, dia menunjukkan ekspresi bersemangat dan kejam, dia mengepalkan tinjunya, otot-ototnya yang menonjol lebih tebal dari kaki Mo Tansang, akhirnya aku kembali. Fang Yuan mengerutkan kening, dia memiliki beberapa pertanyaan dalam hatinya saat dia mundur lagi beberapa langkah. Hehehe, kalian berdua tidak perlu curiga, aku adalah roh daratan Langya, yang asli. Roh daratan Langya mengangkat kepalanya, tatapannya seperti belati saat dia menatap Fang Yuan dan Mo Tansang. Tubuh utamaku adalah manusia berbulu, tetapi setelah aku mati, aku memiliki dua obsesi. Hanya ada satu posisi roh daratan, tetapi kedua obsesi itu sama-sama seimbang, tidak ada yang bisa menekan yang lain. Pada akhirnya, kita hanya bisa bersatu dan menjadi roh daratan Langya. Yang kalian berdua kenal hanyalah obsesi terhadap gua abadi pelarian luar angkasa. Roh daratan Langya mendengus, menjelaskan. Dua obsesi, ekspresi Mo Tansang membeku. Fang Yuan bereaksi jauh lebih cepat darinya. Dia bertanya, lalu, roh daratan, apa syaratmu untuk mengakui Tuan baru? Syarat roh daratan Langya sebelumnya adalah untuk menyelesaikan masalah mengapa gua abadi pelarian luar angkasa tidak dapat memasuki gua luar angkasa. Fang Yuan jelas tidak dapat memenuhinya. Tetapi sekarang, roh daratan Langya telah banyak berubah. Menurut kata-katanya, dia memiliki obsesi yang berbeda. Dalam hal itu, syaratnya pasti juga akan berbeda. Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku mengakui Tuan baru. Manusia berbulu roh daratan Langya menatap Fang Yuan, nada suaranya lebih arogan dan kuat daripada wujud manusianya. Bagaimana mungkin aku tidak memenuhi syarat? Fang Yuan tidak kehilangan kesabarannya, dia bertanya dengan tenang. Roh daratan Langya menyilangkan lengannya, dia tertawa arogan, ambisiku adalah membuat semua manusia berbulu di dunia menjadi yang bertanggung jawab. Setiap manusia varian, termasuk kalian manusia, harus meringkuk di kaki kami manusia berbulu. Kalian semua akan menjadi budak manusia berbulu, mengemis untuk bertahan hidup di kaki kami, sebagai semut kecil yang tidak berarti. Siapapun manusia berbulu yang dapat mencapai target ini akan menjadi tuan baru roh daratan Langya. Hahaha, Mo Tansang tercengang. Fang Yuan terdiam. Tidak heran dia tidak memenuhi syarat, karena Fang Yuan bukanlah pria berbulu. Dia bahkan tidak bisa mencoba ini. Memiliki dua obsesi bukanlah hal yang mustahil secara teori. Tidak heran leluhur rambut panjang disebut rambut panjang, identitas aslinya adalah pria berbulu. Jadi inilah mengapa leluhur rambut panjang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dalam sejarah,
tidak ada catatan tentang dia yang pernah direkrut oleh pengadilan surgawi. Tidak heran, ketika saya meminta roh tanah Langya untuk menjual saya budak pria berbulu di masa lalu, dia menolak saya secara langsung dengan sikap tegas. Fang Yuan mulai mempercayai kata-kata roh tanah Langya. Lagi pula, dari awal hingga akhir, dia menyaksikan seluruh kejadian. Dia telah memastikan hal ini menggunakan lusinan gerakan pembunuh investigasi. Ini berarti bahwa setelah leluhur rambut panjang meninggal, dia memiliki dua obsesi. Yang pertama adalah obsesinya terhadap jalur pemurnian, yang menyangkut Gu abadi yang melarikan diri dari ruang angkasa dan yang mulia abadi mimpi agung. Obsesi lainnya adalah obsesi spesiesnya, karena leluhur rambut panjang adalah seorang pria berbulu, dan karena pria berbulu ditekan oleh manusia, obsesi yang begitu kuat terbentuk dalam dirinya. Ekspresi Fang Yuan berubah serius. Roh tanah Langya di depannya tidak hanya mengalami perubahan penampilan, kepribadiannya juga berubah total. Hubungan mereka sebelumnya tidak berguna sekarang. Pada saat ini, bagaimana sikap roh tanah Langya ini terhadap Fang Yuan yang manusia? Jangan gugup, nak, aku tidak akan menyerangmu. Roh daratan Langya menatap Fang Yuan dengan mata seekor harimau. Ia berkata dengan nada bercanda, meskipun kau, nak, telah memanfaatkanku berkali-kali. Petik 2. Semua transaksi tadi adalah transaksi yang adil. Fang Yuan memiliki ekspresi datar saat ia membantah tuduhan tersebut. Kau mampu berkembang sejauh ini, salah satu alasannya adalah kau telah memperoleh cukup banyak sumber daya dari orang lemah itu. Namun, aku tidak keberatan. Kita masih bisa bekerja sama. Roh daratan Langya berkata dengan dingin. Fang Yuan menyipitkan matanya. Ia berkata dengan nada tidak percaya, apakah kau tidak berpikir untuk menggulingkan manusia dan membangun kekuasaan manusia berbulu? Tentu saja, roh daratan Langya menjawab tanpa ragu, namun, kesuksesan adalah proses yang lambat. Kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Untuk memenuhi ambisiku, aku perlu memahami kenyataan. Bahkan tubuh utamaku harus menyamar sebagai manusia saat ia masih hidup. Untuk mencapai hegemoni manusia berbulu, bekerja sama dengan manusia adalah suatu keharusan. Keterkejutan melintas di mata Fang Yuan. Roh daratan Langya yang baru di depannya, meskipun obsesinya tidak realistis, dia bertindak cukup logis, dia memiliki pemahaman yang mendalam dan jelas terhadap lingkungannya dan situasi di sekitarnya. Mo Tan Sang bangkit perlahan sementara mereka berdua berbicara, dia menyembuhkan luka-lukanya. Rencanaku sempurna. Mata roh daratan Langya bersinar dengan cemerlang. Dia berkata dengan nada yang mendalam, pertama, aku akan menggunakan keuntungan untuk mengikat sekelompok dewa Gu manusia, aku akan menggunakan manusia untuk berurusan dengan manusia, menghancurkan mereka dari dalam. Aku akan merekrut semua dewa Gu manusia ini dan menjadikan mereka anjing pemburu kami para pria berbulu. Kau adalah salah satu targetku, ahaha. Saat dia mengatakan itu, menjelang akhir, dia menunjuk Fang Yuan dan tertawa dengan kepala terangkat. Fang Yuan, Mo Tan Sang, roh daratan memang tidak bisa berbohong, dia benar-benar mengungkap semua rencana dan rencananya. Pada saat berikutnya, roh daratan juga merasakan sesuatu yang salah, dia berhenti tertawa sambil mengelus dagunya, penyesalan melintas di wajahnya saat dia berkata, aku jadi bersemangat dan mengatakan semua rencanaku dengan lantang. Fang Yuan, Mo Tan Sang, adapun kamu, manusia tinta Gu abadi. Pada saat ini, tatapan roh daratan Langya beralih dari Fang Yuan ke Mo Tan Sang, aku bukan orang yang lemah, karena dia takut ketahuan, dia menolak banyak kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Aku sangat tertarik dengan semua proposal yang kamu berikan kepadaku, terutama yang melibatkan penumbangan suku manusia dan berkomplot melawan suku manusia. Ngomong-ngomong, manusia sekarang terlalu kuat, melawan mereka, kami manusia varian adalah sekutu alami. Bekerjalah bersama kami, para pria berbulu. Ingman City milikmu akan berkembang lebih cepat, dan akan tumbuh lebih kuat. Cedera Mo Tan Sang tidak parah, ia sembuh dengan cepat. Mendengar perkataan roh daratan Langya, Mo Tan Sang merasa akan mengalami masa-masa indah di masa depan. Ia melirik Fang Yuan sekilas, pada titik ini, ia masih belum tahu bahwa Gu Immortal jalur bintang ini adalah Fang Yuan yang dikenalnya. Hahaha, roh daratan Langya memikirkan sesuatu yang brilian. Ia tertawa lagi, manusia tinta bodoh ini. Itu benar, jika aku ingin ras manusia berbuluku menjadi penguasa, kita perlu memanfaatkan manusia tinta, manusia bulu, dan yang lainnya. Pada hari aku berhasil,
aku akan menjadikan mereka semua budak, dan memeras nilai mereka. Para manusia tinta di kota manusia tinta ini tentu saja dapat diperlakukan istimewa. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Dewa Yiyan. Aku dapat menjadikan raja mereka menjadi boneka. Haha, rencana ini terlalu brilian. Fang Yuan, Mo Tansang, roh daratan Langya melihat ekspresi mereka yang tak bisa berkata-kata dan sedikit tertegun. Dia menunjukkan ekspresi serius sambil mengusap dagunya. Aku tidak sengaja mengatakan pikiranku dengan keras lagi, ya. Fang Yuan akhirnya merasa lega, orang seperti roh daratan Langya, bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuasaan para pria berbulu. Mo Tansang menutupi wajahnya dengan tangannya, meskipun dia adalah seorang tukang tinta dan bukan pria berbulu, dia merasa malu pada roh daratan Langya. Saat Qin Baiseng semakin dekat, bangunan awan sudah berada dalam jangkauan serangannya. Roh daratan dan dua dewa abadi Gu ada di dalam bangunan. Qin Baiseng memiliki gerakan pembunuh abadi investigasi yang cukup mengesankan, dia bisa melihat banyak detail dari sisi Fang Yuan. Mata Qin Baiseng menyipit saat dia terbang lebih lambat, tangan kanannya melambai di depannya. Bam! Cahaya keemasan meledak, sosok palu emas besar terbentuk seketika dan melesat keluar, menghantam bangunan awan. Arus udara itu ganas karena sosok palu emas itu memiliki aura yang mengancam, bahkan lebih besar dari bangunan awan. Bangunan awan yang relatif besar itu diselimuti di bawah palu emas, menjadi tampak sangat lemah. Jurus pembunuh abadi jalur logam, palu penghancur kota. Berani sekali. Pada saat berikutnya, sesosok keluar dari bangunan awan, berteriak dengan ganas. Itu adalah roh tanah Langya. Roh tanah itu tidak menghindar, dia langsung menghadapi palu raksasa itu. Saat lengannya yang tebal dan kuat berinteraksi dengan palu penghancur kota, lusinan cacing Gu terbang keluar dan berputar di sekitar roh tanah itu. Jurus pembunuh abadi jalur aturan, bersihkan langit. Dalam sekejap, palu emas raksasa itu lenyap tanpa jejak, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Hanya arus udara yang diciptakan oleh palu itu yang tersisa, mereka menyebabkan angin kencang bertiup tanpa henti. Roh tanah Langya, melihat roh tanah Langya yang telah mengalami transformasi, bahkan wakil utusan sekte bayangan yang misterius, Qin Baiseng, menunjukkan ekspresi aneh, dia bertanya dengan ragu. Ini aku, kakekmu, roh tanah Langya berteriak, setelah menghancurkan palu, dia tidak mundur, dia menyerang Qin Baiseng. Dia memang berbeda dari roh tanah Langya sebelumnya, kepribadian mereka adalah dua ekstrim yang berbeda, yang satu ini berani dan penuh. Dengan niat bertarung, Fang Yuan dan Mo Tansang menyaksikan dari belakang dengan sangat khawatir. Roh tanah mewakili dunia, itu adalah faktor yang paling penting ketika Dewa Gu menyerang tanah yang diberkati. Biasanya, roh tanah akan menyembunyikan diri dan menggunakan seluruh tanah yang diberkati untuk menghadapi penjajah. Bagaimanapun, roh tanah dapat memanipulasi tanah yang diberkati, jika ditangkap atau dihancurkan, akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan tanah yang diberkati. Tetapi roh tanah Langya setelah berubah menjadi penampilan pria berbulu berbeda, dia menyerang ke depan. Meskipun Qin Baiseng menunjukkan kekuatan yang menakutkan, kekuatan pertempurannya yang mengerikan sama sekali tidak menghalangi roh tanah Langya. Hei Cheng yang berada di samping tertawa. Ia merasa bahwa dengan kekuatan Qin Baiseng, roh daratan Langya hanya mencari ajalnya sendiri. Namun sebagai target, Qin Baiseng memiliki ekspresi serius. Karena ia telah menyerbu tanah yang diberkati Langya, ini adalah pertama kalinya ia melangkah mundur dan mundur, secara tak terduga. Ia terutama mengolah jalur jiwa dan jalur logam, teknik umumnya adalah menggunakan gerakan pembunuh abadi penekan jiwa, tetapi itu tidak berguna pada roh daratan Langya. Penekan jiwa memiliki keuntungan besar karena Qin Baiseng menggunakan fondasi jiwanya sendiri untuk menekan musuh-musuhnya. Perbedaan dalam fondasi jiwa membuat gerakan pembunuh abadi, penekan jiwa, memiliki efek yang sangat besar. Sebelumnya di lembah Luopo, Qin Baiseng menggunakan penekan jiwa dan mengalahkan Helang Zi, yang telah berubah menjadi serigala raksasa, dalam satu gerakan. Sebelumnya, Qin Baiseng menggunakan gerakan pembunuh penekan jiwa dan melumpuhkan Gu Immortal si manusia tinta, sebelum menggunakan gerakan pembunuh jalur logam untuk memenggal kepala Gu Immortal si manusia tinta. Namun terhadap roh daratan Langya, penekan jiwa tidak memiliki efek. Alasannya, karena roh tanah Langya adalah eksistensi istimewa, ia tidak memiliki jiwa. Ia adalah obsesi yang terbentuk bersama dengan kekuatan surgawi, sejenis roh yang tidak nyata maupun palsu,
ia tidak memiliki tubuh fisik, dan tidak memiliki jiwa. Untuk membuat perbandingan, itu seperti memarahi seseorang. Qin Bai Sheng memiliki jurus pembunuh penekan jiwa, seolah-olah dia bisa langsung memarahi seseorang sampai mati dengan kata-katanya. Namun roh daratan Langya tidak dapat memahami sepatah kata pun yang dia ucapkan, tidak peduli kutukan apa yang dia ucapkan, bagi roh daratan Langya, itu seperti suara acak, karena roh daratan tidak dapat memahaminya sama sekali. Qin Bai Sheng menyadari hal ini, lebih jauh lagi, roh daratan Langya bertingkah aneh, jadi dia memutuskan untuk mundur dan melihat apa yang sedang dilakukan roh daratan ini. Dengan Qin Bai Sheng melangkah mundur, semangat roh daratan Langya meningkat, dia tidak mengalah sama sekali. Jurus pembunuh abadi, Great Thousand Spears. Jurus pembunuh abadi, Triple Desolation. Jurus pembunuh abadi, Lightning Chaotic Starfire. Tombak emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mereka seperti hutan lebat yang melesat ke arah Qin Bai Sheng dari segala arah. Qin Bai Sheng dengan cepat membela diri, sebuah pilar besar muncul di sekelilingnya, dan di sekitar pilar itu, ada naga emas bercakar 5 yang melingkarinya. Pilar naga emas mampu menghentikan tombak-tombak besar itu untuk sementara, tetapi rambut putih mulai muncul di rambut Qin Bai Sheng, masa hidupnya semakin pendek. Ini adalah kekuatan jurus pembunuh jalur waktu, Triple Desolation. Tombak-tombak besar menghujani seperti badai, sangat kuat dan agung. Triple Desolation misterius dan sulit untuk dipertahankan. Bercampur dengan itu adalah bintang-bintang api yang menyala, mereka mampu menyelinap ke pilar naga emas dan membakar daging Qin Bai Sheng saat mereka bersentuhan. Roh tanah mengangkat kepalanya, cacing-cacing gu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya menghilang, dan muncul lagi. Setelah menggunakannya, mereka menghilang lagi. Satu demi satu, gu abadi dan gu fana yang tak terhitung jumlahnya memamerkan diri mereka. Jurus pembunuh abadi, Yellowwood Rustling. Jurus pembunuh abadi, Ruin Blood Flying Dash. Jurus pembunuh abadi, Slaughtering Immortal Guillotine. Jurus pembunuh jalur kayu membuat daun-daun di area itu beterbangan. Jurus pembunuh jalur pisau menebas ke depan tanpa hambatan, itu adalah jurus yang indah. Ada juga jurus pembunuh jalur darah yang tercampur, asap tipis berwarna merah darah melingkari pinggang Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng terlalu sibuk membela diri, dia harus mundur lagi. Roh daratan berteriak lagi, mengejarnya. Di tubuhnya, gu fana dan gu abadi yang tak terhitung jumlahnya bertukar lagi seperti pakaian ganti. Jurus pembunuh abadi, Shattered Ice Armor. Jurus pembunuh abadi, Mixed Hole Drill. Jurus pembunuh abadi, Wishful Shadow Sword. Jurus pembunuh jalur es, jalur ruang angkasa, dan jalur gelap digunakan secara berurutan. Qin Bai Sheng membela diri saat dia mundur sekali lagi. Roh tanah Langya semakin maju, auranya melonjak saat jurus pembunuh abadinya menyerang seperti banjir bandang. Qin Bai Sheng tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Semakin Qin Bai Sheng mundur, semakin pasif dia, dan semakin roh tanah Langya bertarung seperti orang gila. Kedua belah pihak mundur dan maju masing-masing, hingga mereka berjarak puluhan li. Hei Cheng, Fang Yuan, dan Mo Tan Sang yang menyaksikan tercengang. Fondasi tanah terberkati Langya sangat melimpah, memiliki banyak gu abadi yang tersimpan, leluhur rambut panjang tidak kekurangan jurus pembunuh abadi, dan bahkan memiliki teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi, telah mengumpulkan esensi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan fondasi yang begitu besar, roh tanah Langya dapat menyerang dengan cara yang begitu menggila, dia benar-benar dapat menahan pengeluarannya. Bahkan Fang Yuan mulai curiga bahwa roh tanah Langya dapat mempertahankan gaya bertarung yang gila selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat roh tanah yang memiliki kekuatan pertempuran yang begitu besar dan memiliki sifat yang begitu kejam.